Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Amin. أنت berkata al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Hendaknya juga orang yang mempunyai keyakinan yang benar, mempercayai bahwa adanya kebangkitan setelah kematian kelak, jasad dan ruh akan dibangkitkan bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah hidup benar, sudah tahu arti hidup, sudah di hatinya dia berpikir terus dia akan ketemu sama Allah. Gak pernah lupa lagi sudah. Pikiran dia tak kesana kemari lagi sudah. Ada orang hidup bertahun-tahun cuma kesana kemari aja pikirannya, kesana kemari, muter kesana kemari, lihat dunia, kabar dunia, ini naik, ini turun, ini hebat, ini kuat, ini mukul, ini dipukul, ini dimakan, ini seperti nonton film yang ada di kebun binatang, yang ada di hutan ini ada macan datang makan manusia di sini. Kesana kemari aja. Allah bilang kalau hidup ini pikirnya akhirat, pikir kita. Kalau kita ini punya arti, hidup kita berpikir ke akhirat. Bukan mikir ke hutan terus. Bukan mikir nonton film ini, nonton film ini. Kita harus pikirkan bagaimana kita sampai ke akhirat. Tinggalkanlah semua pikiran yang tidak baik tersebut. Kapan lagi kita mau berpikir di pikiran yang di jalan yang benar? Nah, orang yang sudah punya keyakinan atau orang yang sudah punya iman, mereka berpikir bahwa mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Munkadir pernah terjadi dia ini datang tamu, tak ada dia buat cuci piringnya karena piringnya ini minyak, penuh dengan minyak, dia ambillah. Orang dulu kan rumah tak ada, rumah semuanya dari debu. Dia ambillah dinding dari debu tetangga tersebut, dia bersih. Setelah kejadian itu, temannya ini 25 tahun berteman dengan Ibnu Munkadir. Dia bilang, wahai sahabat, kenapa aku lihat kau ini sedih terus, kayak ada beban, kayak ada masalah. Menangis terus dia. Sedikit-sedikit kalau dulu ingat dosanya langsung nangis. Ada masalah apa? Aku ini banyak dosa. Aku hidup di dunia ini, yang mana ini dunia cuma tempat lewat. Aku punya dosa. Inilah yang membuat aku menangis. Tapi jangan kau sedih begini. Kalau kau sedih begini, minta ampun sama Allah. Allah ini Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Kenapa kau tidak minta ampun sama Allah? Sudah aku minta ampun. Sudah minta ampun. Sudah. Apalagi yang kau sedih dengan Allah ini Maha Penyayang, Maha Pengampun. Senang hamba bertaubat. Aku masih mengangkut di dadaku. Dosa apa yang kau lakukan? Berzina, mabuk-mabukan, kan? Aku ini dulu pernah kedatangan tamu. Nah, akhirnya aku mengambil debu tetanggaku yang ada di dinding itu untuk mencuci piringku. Nah, ya Allah, kalau begitu minta lagi itu sama orangnya. Selesai masalah sudah. Kalau saya nangis kan 25 tahun kita berteman cuma sedih masalah ini aja. Minta maaf sama dia. Sudah minta maaf, apalagi kisah. Maksudnya nunggu
Kisahnya ini aku berpikir nanti kalau aku bertemu sama Allah. Kalau aku ketemu dengan Allah dan dia mengatakan, wahai Ibn Munkadir, ketika engkau mengambil debu tetanggamu, kau letakkan aku di mana? Aku malu benar. Dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang setiap hari memberikan nikmat kepadaku. Dengan muka apa aku bertemu dengan dia? Inilah orang yang yakin sama Allah, sudah punya iman. Dia mikir ketemu sama Allah. Bagaimana dia ketemunya nanti sama Allah. Ada lagi satu imam, tak pernah senyum. Dulu main-main, ketawa-ketawa, hanya tiba-tiba berubah. Jarang senyum-senyum. Dia bilang, kenapa kau itu? Dulu senang-senang sama kita, sekarang sudah jarang, sudah senyum-senyum. Bagaimana aku bisa senyum? Sedangkan aku belum tahu dengan Allah ini ridho atau tidak dengan aku. Bingung aku mau senyum, tidak bisa datang kalau aku ingat ini. Aku kebingungan, dia bilang aku takut benar Allah tidak ridho dengan aku. Pas meninggal ini orang, dia senyum. Semua mata akan menangis di akhirat. Semuanya akan ketakutan di akhirat. Kecuali mata-mata manusia yang di dunia ini yang menangis karena takut sama Allah, menangis rindu sama Allah. Di akhirat nanti tidak akan ada rasa takut mereka. Di akhirat nanti aman. Itulah orang kalau ketawa-ketawa terus di dunia ini, di akhirat nanti bagaimana kisah? Bukan tak boleh ketawa. Nabi Muhammad pernah mengatakan ada umat-umatku yang hidup nanti mereka gembira dengan rahmat Allah hidup ini, bersyukur. Yang tidak boleh ini kita ini tertawa dalam keadaan lupa sama Allah. Bukan tertawa kita senang kita gara-gara bersyukur, bukan. Tapi tertawa gara-gara lupa maksiat, ketawa karena sesuatu yang tidak baik. Na'udzubillah sama Allah. Nah, orang yang mempunyai keyakinan benar, kita ini mau benar-benarkan semuanya. Mesin-mesin yang rusaknya harus kita benarkan. Kalau mobil kita rusak, cepat kita benarkan. Libatnya kempes, langsung kita cepat-cepat. Karena kita tahu, ada mobil tidak bisa jalan mana-mana. Nah, ini sekarang diri kita ini harus cepat-cepat kita benarkan. Yang dulunya tidak pernah mikir ketemu sama Allah, sekarang mulai berpikir. Ini akhirat sudah dekat, umur kita sudah 50 tahunan. Dan juga tidak menjamin umur ini. Yang muda pun meninggalkan, apalagi yang ya Allah, aku ini bakal ketemu sama Allah ini. Apa kisahnya? Apa urusannya? Nah, orang yang mempunyai keyakinan yang benar, dia sudah mempunyai pendirian, mempunyai pegangan, dan percaya bahwa dia berdiri nanti di hadapan Allah. Nah, orang yang sudah punya iman dan punya pemikiran seperti ini, namanya imannya bertambah sudah. Selama ini tidak pernah mikir dia ketemu sama Allah, sekarang malam-malam sudah berpikir. Kalau dia duduk sendirian, karena iman ini muncul. Kalau tidak ada pikiran ini, namanya iman kita belum ada lagi, masih belum bertambah. Kalau tidak berkurang, mungkin dia belum bertambah. Atau tidak ada memang sudah iman ini. Hidup cuma tidak ada artinya begitu saja. Hidup tidak mengerti. Hidup cuma mau cari makan, mau cari ijazah, supaya ada gajian, supaya ada makan, supaya ada minum, supaya nikah. Seperti kehidupannya hayawan. Seperti binatang-binatang begitu hidup. Cari makan, dia kawin, kasih makan anaknya. Cuma itu aja. Tapi belum ada artinya. Artinya hidup ini untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Nah, orang yang punya iman inilah yang mendapatkan itu. Orang ketika beriman dia sudah berpikir terus. Lagi kerja kadang-kadang duduk sendirian langsung mikir. Bukan mikir makan lagi, bukan mikir bagaimana nambah tanah, nambah rumah. Sudah lama kita mikir itu. Tidak ada hasil apa, bikin apa. Tapi kalau kita mikir akhirat ini dunia, bisa. Ini termasuk berkahnya mikir akhirat. Kalau kita mikir kita akan ketemu sama Allah, hajat kita di dunia ini dikabulkan sama Allah.
Kenapa? Karena pikiran kita bagus, hati kita bagus, insya Allah rezeki itu bagus bagusnya. Nggak disulit-sulit pun benar, nggak sampai bagaimana. Dan kita dapat rezeki berkah sedikit, tapi bermanfaat, barokah, nggak kemana-mana. Nah, orang yang sudah mempunyai keyakinan itu muncullah percaya di dirinya bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah. Itulah Allah ada cantumkan ini di akidah orang yang mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka orang yang sudah punya akidah ini, punya tauhid, mereka mempunyai keyakinan dia akan ketemu sama Allah. Dia akan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adanya perhitungan, dia akan dihisab sama Allah. Wa ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada satu pun dari kalian kecuali Allah akan ketemu langsung memanggil nama kalian. Fulan bin fulan bi'ardi ala Allah. Fulan bin fulan disebutkan nama kita. Satu persatu namamu akan disebut, dipanggil sang raja jagat raya ini langsung memanggil kita. Fulan bin fulan menghadap Allah, ketakutan kita. Di hari yang semua malaikat pun diam, para nabi ketakutan semuanya diam, tidak berani mengangkat kepala mereka yang ada mengatakan Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Hari yang api neraka Zabaniyah terus mengobarkan apinya untuk membalas hamba-hamba yang dulunya maksiat, yang dulunya tidak ingat dengan tauhid, yang dulunya tidak ingat sama iman, yang tidak memelihara imannya, yang cinta dengan dunia ini, yang durhaka dengan Allah. Api ini terus mengobarkan kobaran kemarahannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para hamba akan terbagi dalam perhitungan itu di antara yang dimaafkan tanpa diperhitungkan. Ada yang Allah maafkan aja hari ini. Tidak ada perhitungan, langsung Allah bilang, Inni ghafartu lahu. Aku sudah ampunkan dosamu, masuklah. Dan ada yang ditanyai, ada yang juga ditanyai sama Allah dulu. Kenapa dulu kau maksiat? Kenapa dulu waktu detik ini, jam ini, di mana kau letakkan pandanganmu? Tidakkah kau tahu bahwa aku melihatmu, aku dekat denganmu? Nah, malu kita sama Allah. Dan dimaafkan oleh Allah. Dan ada yang ditanyai, ada yang masuk surga tanpa perhitungan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadi kita di golongan ini. Yang masuk surga dan diberikan perhitungan sama Allah. Allah langsung masukkan kita surga tanpa hisab. Tanpa hisab ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. 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 Ya Allah, masukkanlah kami surga tanpa hisab-Mu ya Karim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Beruntungnya orang yang masuk surga ini yang tanpa hisab ini, itu. Gak ada kenikmatan masuk surga tanpa hisab ini. Gak dihitung-hitung lagi sudah. Inilah berguna. Adal yom yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini bermanfaatlah kesungguhan seorang hamba yang dulunya bersungguh-sungguh hidup di dunia ini. Dia sabar, dia tawakal, dia berserah terus sama Allah, tidak bosan-bosan, tidak ada batas. Sudah buat kontrak sabar sampai mati, sudah buat kontrak tawakal sampai mati,
sudah buat tawak ridho dengan apa yang Allah berikan, apapun ulun senang, apapun yang Allah kasih ulun ridho, itulah yang terbaik sampai mati. Dia sudah tahu benar itu ilmu hidup, dan itu pegangan hidup. Bukan banyak harta, bukan banyak jabatan, bukan banyak punya ini dan itu. Banyak memiliki keridhaan Allah, banyak memiliki iman, banyak memiliki tawakal, banyak memiliki sabar. Inilah keberuntungan, benar-benar untung. Di akhirat dia akan menyelamatkan kita. Di akhirat sifat-sifat inilah yang akan menjadikan kita masuk surga tanpa hisab. Wah, ini orang yang gak kena sihir dunia, tahu dia sama ilmu ini, ilmunya Nabi Muhammad mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi, mengantarkan kita untuk dekat sama Allah dan ketemu sama Allah. Ini baru kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau gak punya sabar, gak bisa masuk surga. Orang yang gak sabar juga jauh dari surga. Yang masuk surga ini penyabar semuanya. Orang yang lidahnya tidak baik, orang yang hatinya tidak baik, tidak akan bisa masuk surga. Karena surga ini tempatnya apa? Yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat anak atau harta, akan tetapi orang yang datang dengan hati yang selamat, hati bersih. Kita ajarkan anak kita. Itulah kita dekatkan anak-anak keluarga kita ini dengan majelis supaya mereka ketemu dengan jalan surga, supaya dapat hidayah tadi, supaya dapat iman. Orang yang punya iman tadi begitu, kalau sudah dapat iman mereka mikir ketemu sama Allah. Tapi kalau sudah tidak dapat iman, setiap hari yang dipikirkan bagaimana dapat duit, bagaimana dapat duit, bagaimana dapat duit. La ilaha illallah. Tapi tak tahu lagi sama iman. Tahu rukun iman tapi belum mengerti dengan rasa, belum mengerti di hati dan pikirannya, belum mengerti sampai tidak pernah berpikir bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, mempercayai dan juga daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakin setelah dihisab kita akan ditimbang. Mempercayai adanya timbangan yang menimbang kebaikan dan keburukan, adanya jembatan, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, adanya telaga Nabi kita Muhammad SAW yang kemana kelak orang-orang beriman akan meminum darinya sebelum masuk surga. Jadi sebelum masuk surga nanti minum dulu dari telaga Nabi Muhammad. Ini siapa yang ikut? Siapa yang minum? Orang yang punya iman tadi. Yang sudah ada iman. Sudah ada iman belum? Kita lihat, jangan kita lihat terus rumah kita lihat ada berasnya, ada gula, ada ini. Coba kita lihat ada iman kagak kita ini. Kalau beriman, kita berpikir kita akan ketemu sama Allah. Kita mikirin akhirat hidup. Nah, orang-orang yang beriman nanti akan berkumpul di telaga di mana di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mengimani itu. Sebelum masuk surga, semua orang yang beriman berkumpul untuk minum dari telaga tersebut dari surga. Lalu mereka masuk surga. Mengimani adanya syafaat para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, para ulama, orang-orang soleh, dan kaum mukminin. Jadi daripada keyakinan yang benar bahwa kita sudah punya iman, kita tahu bahwa para nabi punya syafaat, para rasul punya syafaat, dan juga orang-orang soleh punya syafaat. Para ulama punya syafaat karena habat dari Nabi Muhammad bahwa mereka Allah titipkan syafaat ini dari Nabi Muhammad mereka semuanya. Inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya, insyaallah, menyelamatkan penduduk dunia ini dari segala fitnah dunia yang belum mereka dapatkan,
daripada syafaat-syafaat tersebut. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di syafaat Nabi Muhammad dan syafaatnya para syuhada dan sholihin dan ulama. Allah masukkan kita di benteng mereka, di daerah mereka, di wilayah mereka. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bisa mencintai Allah dan Rasul, para ulama dan para syuhada, para sholihin. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita di keberkahan mereka. Rabbi banfa'na barakatihim wa hadina al-husna bihurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.